menjelaskan tentang peralihan zaman dari ibadah simbolik kepada ibadah hakikat. Menurut saya topik ini sangat menarik karena kalau kita tidak memahami topik ini, kita sebagai orang Kristen kita tidak akan memahami tentang Allah di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya sudah menarik dari zaman di sini, yaitu pada mulanya Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Manusia pertama yang diciptakan Allah adalah manusia yang masih hidup di dalam kekudusan. Ya, manusia yang hidup dalam kekudusan itu pada saat manusia belum dihasut oleh iblis, tetapi pada saat manusia berhasil dihasut oleh iblis sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ini adalah awal daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi, karena manusia sudah berdosa, maka manusia itu harus dihukumkan. Dan seperti yang Tuhan katakan bahwa di dalam Roma 6 ayat ke-23 bahwa dosa adalah maut, berarti manusia ini harus dihukumkan. Dosa ini harus dihukumkan karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi karena besar kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan manusia ciptaannya ini, maka Allah itu menjanjikan kepada manusia sang juru selamat yang akan menggantikan manusia di dalam penghukuman itu. Jadi setiap orang yang memiliki pengharapan akan janji Allah ini harus melakukan ibadah simbolik. Jadi orang-orang yang melakukan ibadah simbolik pada saat itu harus mendirikan mezbah, dan menyembelih domba kurban. Menyembelih domba kurban di atas mezbah ini, dan darah domba di atas mezbah ini menggambarkan darah sang juru selamat yang akan tercurah di atas kayu salib. Dan pada zaman ini Tuhan memilih Arya sebagai TPDK, kemudian imam sekaligus imam. Tetapi teman-teman, lambat laun di dalam menjalankan ibadah simbolik dari zaman ke zaman, rupanya Tuhan melihat bahwa manusia gagal atau ayah gagal di dalam mengarahkan anak-anaknya untuk melakukan ibadah simbolik ini, yaitu mempersembahkan domba korban di atas mezbah. Nah, kemudian Tuhan menurunkan hukum Taurat. Dan pada saat Tuhan menurunkan hukum Taurat ini, disinilah ibadah itu semakin Tuhan perlengkapi. Ya, di sini manusia dituntut untuk menjaga kekudusan jasmaninya, dan ibadah-ibadahnya itu harus tertutup oleh ruang dan waktu sesuai dengan aturan hukum Taurat ini. Jadi, yang Tuhan memilih pada saat itu, Tuhan memilih bangsa Israel sebagai TPDK dan Harun sebagai imam. Dan rupanya teman-teman, bangsa Israel juga gagal di dalam menjalankan tugasnya. Apa tugas yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel? Yaitu menjaga ibadah simbolik ini untuk diajarkan kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena bangsa Israel mulai tidak percaya kepada Tuhan. Dan kemudian kita akan melihat kapan ibadah simbolik dan hukum Taurat ini sudah tidak berlaku lagi. Yaitu ibadah simbolik dan hukum Taurat ini tidak berlaku lagi pada saat Yohanes Pembaptis tampil. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas pasal 16. Dikatakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berhenti pada saat Yohanes Pembaptis tampil. Kenapa berhenti pada masa ini?
karena Yohanes Pembaptis tampil merujuk kepada datangnya Sang Juru Selamat yang dijanjikan ini, yang disimbolkan melalui domba korban yang dikorbankan di atas Mesbah. Jadi seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-21, ayat yang ke-29, bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi pada saat Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, pada saat Tuhan Yesus darahnya tercurah di atas kayu salib, pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pada saat inilah transisi besar-besaran. Kenapa dikatakan transisi besar-besaran tentang ibadah simbolik ini? Karena pada saat inilah Tuhan mati, dan penggenapan akan juru selamat itu terjadi pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dibuktikan dengan tabir atau tirai bait Allah terbelah. Ini menunjukkan atau menyimbolkan bahwa tidak ada lagi pembatas antara manusia dengan Tuhan di dalam melakukan ibadahnya. Berarti pada saat ini menyimbolkan bahwa tidak ada pembatas, berarti kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, tercurahnya darah Sang Juru Selamat ini menyimbolkan bahwa Tuhan ini membawa perdamaian antara manusia dengan Tuhan. Sehingga karena manusia sudah diperdamaikan dengan Tuhan, maka manusia di dalam melakukan ibadahnya tidak memerlukan imam lagi. Kenapa? Karena setiap orang percaya yang melakukan ibadahnya dengan benar akan melakukan penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23, bahwa setiap orang yang melakukan penyembahan dengan benar akan menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Jadi karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan tirai bait Allah sudah menyimbolkan bahwa tidak ada lagi pembatas antara manusia dengan Allah, maka disinilah terjadi transisi bahwa Tuhan memilih jemaat. Tuhan memilih jemaat untuk memelihara ibadah, untuk memelihara ibadah di dalam Tuhan. Jadi peralihan ini terjadi karena bangsa Israel menolak Tuhan. Dan kemudian siapapun yang percaya kepada Tuhan, siapapun yang bertobat dan percaya dan mengimani Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib, maka ia bisa berkenan di mata Tuhan. Dan dia bisa melakukan ibadah kepada Tuhan secara hakikat, berarti tidak lagi tertutup oleh ruang dan waktu seperti pada saat bangsa Israel melakukan ibadahnya, yaitu berdasarkan aturan-aturan Taurat. Karena simbol dari domba korban yang ada di atas mezbah sudah tergenapi. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa transisi itu terjadi pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi begitulah terjadinya peralihan ibadah simbolik kepada ibadah hakikat. Terima kasih.